Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang Network Traffic Synthesis untuk mata kuliah dasar sistem telekomunikasi. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Gilang Kencana dengan NPM G1D023 025. Perkenalkan, nama saya Saman Kamiakan dengan NPM G1D 023 037. Perkenalkan, nama saya pertama Agustinus Nurbafian dengan NPM G1D 023 011. Kenalkan, nama saya M. Faruk Albandri Agusto dengan NPM G1D 0230075. Dan perkenalkan, nama saya Wido Parsragi dengan NPM G1D 023041. Baiklah, itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh M. Faruk Al-Qadri Al-Gusto. Pada Faruk, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan itu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian pengantar yang terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu definisi network traffic synthesis. Network traffic synthesis adalah proses menciptakan pola trafik jaringan tiruan yang digunakan untuk analisis pengujian dan simulasi. Pada poin kedua, beberapa aplikasi utamanya yaitu misal pada pengujian keamanan, simulasi jaringan. Dan poin ketiga, mengapa pentingnya traffic sintesis ini? Karena memungkinkan analisis trafik dalam kondisi ekstrim tanpa mengganggu jaringan asli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya tentang traffic models. Nah, di sini ada jenis-jenis model dalam traffic. Yang pertama ada linear models, yang artinya traffic yang lebih mudah diprediksi digunakan untuk kondisi jaringan yang biasa. Yang kedua itu adalah stochastic models atau traffic yang memiliki variasi atau pola acak, cocok untuk skenario yang lebih dinamis. Yang ketiga ada hybrid models. Hybrid models ini adalah kombinasi linear dan stokastik untuk hasil realistis. Yang selanjutnya ada slide keempat, ada tools dan teknik. Tools dan teknik ini adalah cara yang dilakukan untuk pekerjaan alat tersebut. Yang pertama itu adalah traffic generators. Traffic generators ini adalah alat seperti SCPI ataupun eBird yang digunakan untuk menciptakan paket traffic sintesis. Yang selanjutnya yang kedua adalah network simulators. NS3 digunakan untuk menyimpulkan jaringan dengan secara menyeluruh minute untuk simulasinya dalam skala yang kecil ataupun skala yang sedang. Yang ketiga ada monitoring tools. Alat seperti Wirstreak ini untuk membantu seseorang untuk menganalisa trafik nyata sebagai dasar sintesis. Itulah tadi tentang traffic models dan tools dan teknik cara pengaplikasiannya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk materi kami yaitu Network Traffic Synthesis, yaitu untuk proses sintesis traffic. Itu yang pertama itu pengumpulan data, monitoring real time, dan analisis logging. Untuk beberapa beberapa file untuk pengumpulan datanya yaitu analisis data, yaitu menganalisis pola trafik. Untuk yang kedua yaitu modeling, membentuk pola berdasarkan data historis. Untuk yang ketiga yaitu reproduksi trafik menggunakan generator trafik atau simulasi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tantangan dalam network traffic synthesis. Untuk yang pertama yaitu dari akurasi model, yaitu kesulitan dalam mereplikasi kondisi dunia nyata. Untuk yang kedua yaitu skalabilitas, yaitu menangani trafik dalam jaringan besar membutuhkan sumber daya yang tinggi. Yang ketiga yaitu untuk keamanannya, yaitu risiko terhadap data sensitif saat kita mensimulasikan traffic. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sama. Baik, dalam tantangan dari network
traffic synthesis ini ada solusi inovatif yang kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama itu penggunaan AI dan machine learning untuk pemodelan lebih akurat. Nah, pemodelian AI atau ML ini dia membantu memodelkan traffic lebih presisi dan deteksi pola kompleks. Yang kedua itu komputasi awan sebagai alat untuk mendukung simulasi skala besar. Nah, di dalam komputasi awan ini ia digunakan untuk menangani simulasi besar dengan lebih efisien. Ketika itu protokol keamanan untuk menjaga integritas data sintetis. Nah, itu berfungsi untuk mengamankan data sintesis agar tidak bocor atau disalahgunakan. Dan selanjutnya di dalam aplikasi dalam kehidupan nyata, ini adalah aplikasi dalam kehidupan nyata penggunaan dari network traffic synthesis. Yang pertama itu pengembangan dan pengujian jaringan baru. Pengujian jaringan baru itu tujuan yaitu traffic ini digunakan untuk menguji performa perangkat keras jaringan sebelum diluncurkan. Yang kedua yaitu aplikasinya itu meningkatkan performa perangkat keras jaringan atau router atau switch. Yang ketiga itu penggunaan dalam keamanan cyber, yaitu dia mensimulasikan serangan untuk menguji deteksi ancaman. Masa depan network traffic synthesis. Yang pertama itu ada 3, yaitu dampak teknologi terbarukan, kedua AI dan otomasi, 3 prediksi industri. Yang pertama itu dampak teknologi baru, yaitu seperti 5G dan IoT yang menghasilkan lebih banyak traffic yang dengan pola yang berbeda. Kedua, peran AI dan otomasi di masa depan, yaitu digunakan untuk meningkatkan akurasi sintesis traffic. Yang ketiga, prediksi tren penggunaan di dunia industri, yaitu dapat kita lihat di dalam peningkatan kebutuhan alat analisis traffic di dunia kerja yang semakin digital. Berikutnya itu kesimpulan. Yang pertama itu pentingnya network traffic synthesis untuk memastikan performa dan keamanan jaringan. Yaitu bahwa rangkuman bahwa dari network traffic synthesis adalah teknologi penting untuk memastikan performa dan keamanan jaringan modern. Yang kedua, prospek pengembangan di masa depan dengan adopsi teknologi. Dan ketiga, ajakan untuk penelitian dan eksplorasi lebih lanjut. Itu yang kedua itu tekankan bahwa tantangan dapat diatasi dengan adopsi teknologi baru. Dan ketiga, akhiri dengan ajakan untuk mendalami topik ini dan dibahas lebih lanjut. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan materi network traffic synthesis. Mungkin sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.